Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami ingin mempresentasikan tentang sel makhluk hidup. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rendila Caksono sebagai moderator. Nama saya Muhammad Renal Perus sebagai pembicara pertama. Nama saya Bojan Chandra Firmansyah sebagai pembicara kedua. Saya Siti Hidayah sebagai pembicara ketiga. Saya Linda Nadia Safira sebagai pembicara keempat. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sel makhluk hidup. Terdiri dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu sel prokaryotik terlebih dahulu. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak mempunyai membran inti, sedangkan eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Terdiri dari bagian-bagian sel prokaryotik yaitu satu, membran plasma. Membran plasma adalah membran plasma atau disebut juga membran sel, merupakan suatu sistem membran lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Membran ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan yang sangat tipis, hidup dan bersifat semi permeabel. Selain itu berfungsi sebagai penyelenggara komunikasi antar sel, juga sebagai organel yang dapat mengontrol masuknya nutrisi dan mineral ke dalam sel. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa material, air, dan juga protein. Fungsi utama dari sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma juga sangat berperan dalam membantu dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Fungsinya sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Di dalam nukleus sendiri terdapat cairan inti, nukleoplasma, anak inti, nukleus, dan selaput inti. Ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokaryotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel, berfungsi sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Kapsul. Kapsul merupakan struktur pelindung ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Bulu rambut. Bulu rambut merupakan berfungsi sebagai alat perekat sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. Flagel. Flagel disusun oleh mikrotubulus yang berfungsi dalam pergerakan sel. Sebagai contoh makhluk hidup yang memiliki sel prokaryotik adalah bakteri dan cangkang hijau biru. Lalu lanjut ke struktur sel eukaryotik. Sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yakni sitoplasma dan membran inti. Eukaryotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu eukaryotik, yang berarti inti. Lalu bagian-bagian dalam struktur sel eukaryotik dan fungsinya. Yang pertama, membran plasma. Sel eukaryotik juga memiliki membran plasma yang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, pengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma, pengendali pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya, dan reseptor atau penerima rangsang dari luar. Yang kedua yaitu sitoplasma. Pada sel eukaryotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Yang ketiga ada dinding sel. Dinding sel tersusun oleh selulosa saat sel masih muda dan sejalan dengan proses pertumbuhan serta perkembangannya. Sel akan mengalami penambahan zat ligin sehingga dinding sel menjadi kuat. Dinding sel memiliki fungsi untuk melindungi dan memberikan bentuk sel. Yang keempat ada organel. Organel adalah bagian tertentu dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Organel terdiri atas unit-unit kerja yang memiliki fungsi masing-masing. Struktur yang membentuk organel diantaranya, yang pertama itu ada nukleus, yang kedua ada retikulum endoplasma atau RE, yang ketiga ada ribosom, yang keempat ada sentriol, yang kelima ada badan Golgi, yang keenam ada lisosom, yang ketujuh ada mitokondria, yang ketujuh ada plastida, yang kedelapan ada vakuolia. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.